Hal pertama yang dilakukan gadis setelah reinkarnasi adalah memeluk erat paha putri kaya. Dengan senang hati menjadi pengikut kecilnya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, gadis percaya pada omong kosong saudara sepupu di ruang itu. Seumur hidupnya yang keras kepala, meremehkan putri kaya yang kaya. Akibatnya, hidupnya menjadi miskin dan sengsara. Dan akhirnya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan uang untuk menyelamatkan diri pun diambil oleh ibunya yang kejam. Gadis itu akhirnya meninggal dalam keputusasaan. Ketika gadis itu terbangun lagi, dia malah reinkarnasi pada hari pertama kuliah dimulai. Saat itu, putri kaya datang sambil membawa koper. Dia melemparkan sekumpulan uang tunai, memaksa gadis itu untuk menyerahkan tempat tidurnya. Seperti di kehidupan sebelumnya, saudara sepupu menghasutnya untuk tidak merendahkan diri untuk Wudongno. Siapa yang berani mengancamku dengan uang? Bahkan anjing pun tidak akan melakukannya. Dengan pelajaran dari kehidupan sebelumnya, gadis itu dengan tegas menerima uang dan menyerahkan tempat tidurnya untuk putri kaya. Suara gemuruh terdengar di langit. Pelayan setia muncul dengan gemilang. Putri kaya, apakah Anda membutuhkan bantuan? Kemudian putri kaya menetapkan aturan untuk meminta izin. Gadis itu langsung menyatakan kepatuhan tanpa syarat. Namun, saudara sepupu licik itu tidak mau. Putri kaya tanpa ragu langsung melemparkan kartu bank senilai 50.000 yuan. Saudara sepupu licik baru saja ingin meraih, namun gadis itu lebih cepat mengambilnya. Cukup, cukup, cukup. Pelayan setia pasti akan mengatur ini persis seperti musim gugur bintang 5. Saudara sepupu licik tidak mendapatkan keuntungan. Mulai berlawanan dengan putri kaya di mana-mana. Siapa sangka putri kaya tiba-tiba memberikan gelang kustom pribadi. Saudara sepupu licik segera berubah sikap. Aku akan tenang sejenak saja. Namun saya bukan karena gelang itu. Saya untuk meminta persatuan. Baru pada saat itulah keadaan menjadi tenang. Berdiri dan bertindak. Bagaimana mungkin tiang gerbang desa yang kurang satu bisa berdiri di sana? Putri kaya melihat penampilan gadis itu sangat baik. Maka dia mentransfer 5 juta kepadanya. Oleh karena itu, dia menjadi pengantar selama 4 tahun di universitas. Gadis itu hampir melompat saking senangnya. Sejak saat itu, dia memulai kehidupan sebagai pengikut kecil. Setiap hari dengan penuh perhatian melayani putri kaya. Siang hari putri kaya tidak ingin antre di kantin. Gadis itu membelikannya makanan favoritnya. Bahkan merobek daging sapi kering dengan tangannya sendiri untuk memberinya. Siapa sangka daging sapi kering itu tiba-tiba direbut oleh seorang laki-laki. Saat gadis itu hendak marah, dia melihat putri kaya meminta maaf kepada laki-laki itu. Mengatakan bahwa pembantu di rumah ada urusan. Membuatnya terpaksa makan makanan di kantin terlebih dahulu. Pria yang mengandalkan wanita tidak hanya tidak menghargai. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah sebanding dengan cinta pertamanya. Gadis itu baru menyadari. Ternyata ini adalah pria yang mengandalkan wanita tingkat tinggi. Gadis itu ingin membela putri kaya. Baru saja dia mengambil kotak makan, dia sudah ditekan oleh pria yang mengandalkan wanita. Gadis itu bereaksi sangat cepat. Dia langsung membalikan dan menuangkan semangkuk sup panas di kepala pria itu. Pria yang mengandalkan wanita itu marah sampai melompat-lompat. Dia menuduh putri kaya menyuruh orang lain untuk